behel dari mana, Mbak? Teman yang dulu asisten dokter gigi, sehari masang itu orang. Kalau kita sih lihat kontur gigi, kontur akarnya aja, selagi dia masih normal kita pasang. Soalnya baru nih lepas 2 lagi, semakin nusuk lagi sampai nggak bisa makan dari kemarin. Penempatan bracket yang tidak pas itu juga berpengaruh pada pergerakan giginya, nanti ke jaringan penyangganya tidak. Coba deh perhatiin, belakangan ini orang makin peduli sama yang namanya kecantikan gigi. Sebut aja diantaranya penggunaan behel dan bleaching yang dinilai bisa mengupgrade tampilan gigi lebih menjual. Nah, cuma karena biayanya yang mahal, segelintir pengusaha salon lihat peluang ini dan sediain servis yang mirip seperti dokter gigi atau ortodontis lakukan. Walah, legal tuh. Bahaya nggak sih? Oke deh, supaya tercerahkan, yuk kita nonton bareng bahaya dibalik kecantikan gigi instan. Nonton yang lengkap ya. Siapa sih yang nggak pengen tampil oke dan trendy? Hal yang kerap jadi incaran kaum urban belakangan ini. Bicara penampilan, mempercantik gigi pun jadi tren. Dianggap menjadi nilai plus untuk mengupgrade rasa percaya diri. Pemasangan behel atau kawat gigi maupun memutihkan gigi adalah diantaranya. Seiring dengan tren, salon-salon kecantikan yang buka jasa rawat gigi kayak gini bertebaran di mana-mana. Menggambarkan usaha ini banyak peminatnya dan juga dinilai bisa jadi alternatif perawatan gigi berbiaya murah dibandingkan perawatan gigi di klinik ataupun dokter gigi. Seperti perempuan muda asal Aceh, Aima panggilan akrabnya. Bekerja paruh waktu di sebuah kafe, buat Aima, penampilan jadi prioritas utama yang harus tetap ia kedepankan. Senyum menarik dengan gigi putih dan bersih juga menjadi hal yang ia idam-idamkan untuk mendongkrak rasa percaya diri. Saya kan kerjanya di kafe toh, nah jadi kan ketemu customer kayak gitu tuh harus senyum, sapa kayak gitu toh. Nah jadi saya maunya tuh biar gigi saya menarik gitu loh, biar mereka tuh ngelihat saya tuh kayak seneng gitu ngelihat gigi saya gitu. Karena gigi saya ini itu loh mas, udah warnanya kayak rada coklat-coklat kayak gitu. Jadi kayak saya merasa kurang pede gitu loh mas. Kalau misalnya senyum atau ketawa kayak gitu jadi kurang pede gitu mas. Banyak cewek-cewek yang pasang behel, bleaching-bleaching gitu giginya bagus-bagus. Jadi saya kepengen kayak gitu mas. Karena pentingnya penampilan, ia memutuskan untuk merawat giginya. Bukan perawatan yang murah, nilainya bisa mencapai jutaan rupiah. Sadar akan itu, ia mempercayai perawatan giginya di sebuah salon yang juga membuka praktik perawatan gigi. Di salon kecantikan ini, gigi Aima di treatment. Buat apa ini, Mbak? Tujuannya? Bleaching. Bleaching. Buat bleaching. Oh, jadi mesti diolesin gitu ya, Mbak? Iya. Tapi itu kena gusi nggak apa-apa itu, Mbak? Ya kalau lama nggak bagus sih nanti disuruhin pakai tisu kalau misalnya. Kalau kena ini, Iya, gusi. kalau gusi itu nggak apa-apa, cuma kalau bibir sini biasanya nanti kayak pecah. Kalau apa? Kalau yang Kalau kena bibir, Heeh. itu baru nanti pecah-pecah. Bibirnya. Iya. Jadi kan pakai obat ini udah berapa lama, Mbak? Ini dari awal buka pun udah pakai. Dari Dari kapan? awal 2016 udah pakai. Belajar dari mana ya ini, Mbak? Bisa tahu bleaching kayak gini. Tangan temen sih, dulu kan apa asistennya dokter gigi. Dia kan punya sertifikat syuting. Diwarisin ke aku, jadi sertifikatnya atas namanya temanku. Oh, sertifikatnya. Kalau ini perlu dikikir. Iya, cuman kalau ini kan biasanya nunggu waktu aja sih 20 menit. 20 menit. Meski tak pernah mengambil sekolah formal kedokteran gigi, dalam mentreatment pasiennya ia nampak lihai dan cekatan, mirip praktik dokter gigi pada umumnya. Namun bedanya tampak dari peralatan yang digunakan. Soal sterilitas, nggak tahu juga deh. 20 menit berlangsung, proses bleaching ini lanjut ke tahap berikutnya yaitu penyinaran dengan laser. Secara tampilan, hasil perawatan bleaching memang terlihat menarik, bersih, putih, tidak ada lagi noda di gigi. Tapi proses perawatan gigi ini belum beres.
Ada satu tahapan lagi yang sengaja di-request Aima, yaitu pemasangan kawat gigi alias behel. Dan ya, salon ini pun juga bisa mewujudkan keinginannya itu. Proses pun berlanjut. Kalau behel itu jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu ke atas. Kalau terlalu ke atas, nanti dia ini nyenggol gigi, nyenggol bibir. Nah, nanti bikin sariawan, sobek nanti. Kalau nanti ke bawah, nanti juga pas makan, minum gitu nggak nyaman. Jadi adanya Harus di tengah-tengah. berarti nggak perlu dicetak dulu giginya ya mbak ya, Enggak. susunannya ya. Nggak perlu kayak didiagnosa gitu. Enggak. Sebuah praktik yang melenceng jauh dari prosedur pemasangan behel oleh dokter gigi. Patokan diagnosisnya cukup kira-kira saja. Asal terlihat pas cara penempatan bracket, itu sudah cukup. Tapi ngeliat pasien yang datang, jumlahnya bikin geleng-geleng kepala. Di sini banyak mbak yang masang behel. Banyak. Bangetnya sampai berapa tuh? Paling nanti kalau misal itu kan biasanya ada meeting ya apa tanggal muda. Kalau tanggal muda itu bisa banyak. Paling sehari masang 7 orang. Kalau yang khusus buat gigi-gigian apa aja? Mbak? Bleaching gigi, Hmm? tambal gigi tapi yang nggak terlalu parah. Kalau yang parah nggak bisa. Sama Pasang behel, pasang diamond, whitening gigi itu aja. veneer juga mbak? Sementara belum. Anaknya masih bisa. Tapi bisa. Tahap terakhir, pemasangan kawat dan karet pengait. Di sini prosesnya juga nggak terlalu ribet. Asal kawat dan karet sudah dikaitkan ke bracket, cukup sudah. Tapi yang bikin kami salfok alias salah fokus, lihat tuh, tang pemotong kawat. Kok wujudnya udah mulai kusam gitu ya? Berkarat atau karena apa ya? Tak lebih dari 2 jam proses perawatan gigi ala salon gigi tuntas dan hasilnya. Kenapa yang dirasain apa? Kenceng banget, jadi sebenarnya tertarik kenceng banget. Kenceng. Terus tadi pas lagi di bleaching apa rasanya gimana? Rasanya perih sepet gitu rasanya. Di mananya? Di atas sisi. Hmm. Di sini tuh kayak gini nih. Nah, jadi kayak kering gini kan. Kayak apa? Kayak kering kayak gitu. Oh kayak kering ya? Iya. Rasanya. Jadi kayak agak bengkak gitu. Berasa agak bengkak. Bengkak. Rasa agak bengkak. Berkembangnya tren pemasangan behel atau perawatan gigi lainnya menjadikan salon gigi ini pun ikut kebanjiran order. Seperti yang terlihat di salah satu jasa perawatan gigi ini. Beberapa orang rela duduk berlama-lama di ruang tunggu. Menandakan jasa perawatan gigi yang dilakukan bukan oleh dokter gigi, masih jadi incaran kalangan tertentu. Penasaran perawatan apa saja yang bisa dilakukan di sini? Kami coba ulik lebih dekat. Pemasangan behel itu paling nggak di sini ada berapa tipe? Bisa lagi di sini kena atas bawah atau Kalau atas berapa? 175. Berapa? 75. 175 atas aja ya. Atas bawah 300. Pemasangannya sampai belakang atau 12. Jadi pas digerakkan. perlu di ini dulu nggak? Maksudnya ada dicetak ataupun apa? Enggak sih, enggak karena enggak begitu. Ibaratnya buat emas tuh enggak terlalu apa namanya? Berat. Berat. Dia ada gigi satu cuma ini. itu, iya, jadi enggak perlu ini cuma rutin kontrol aja itu paling Oh, penting. kayak di ronsen dulu nggak perlu ya mbak ya? Enggak sih karena kan tuh ibaratnya enggak begitu parah banget karena enggak ada penyambutan juga sama. Lagi-lagi, sebuah praktik perawatan gigi yang menimbulkan tanya. Bahkan kami tak melihat adanya pelang atau informasi lebih detail terkait izin usaha yang dilakukannya. Polos-polos saja. Masih butuh pendalaman terkait adanya dugaan penyimpangan yang terjadi. Bersama Handayani yang juga berniat melakukan perawatan gigi, kami coba menepi ke sebuah salon kecantikan. Rupanya di salon kecantikan ini juga menerima jasa pemasangan behel dan perawatan gigi lainnya. Kami langsung intip prosesnya lebih dekat. Cairan bleaching yang dioleskan ke permukaan gigi rupanya ada kesamaan dengan sebelumnya, termasuk juga proses pengaplikasiannya.
Ini pembunuh bakteri, belum bleaching. Oh belum. Belum, ini baru dimatikan dulu bakteri. Berarti lumayan keras ya ini ya Mbak ya? Lumayan keras, harus tahu ini juga, harus tahu kondisi gigi dia. Kondisi gigi kan beda-beda kan. Ada yang dia sensitif, ada yang dia tipis, ada yang dia tebal, ada yang dia yang macam-macam. Jadi harus tahu berapa menitnya itu tergantung kondisi gigi. Ini belajar dari mana kayak gini Mbak? Karena kuliah. Oh. Yang kecantikan. Oh kecantikan. Iya, sarjana kecantikan ya. Oh masuknya kecantikan ya ini ya? Iya. Iya, kecantikan. Di sini apa aja berarti Mbak? Gigi otak, gigi usul, gigi kelinci. Potong gigi ada. Potong gigi. Rapian gigi maju tanpa behel ada. Hanya beberapa menit, gigi sudah terlihat lebih bersih dari sebelumnya. Selanjutnya, pasang behel. Fashion atas bawah. Oh, fashion atas aja 150. Kalau yang itu perawatan. Ada berapa aja? Ada 250. Itu yang apa? Yang cakap 5 tahun yang perawatan. Ini kalau pemasangan behel kayak gini nggak perlu dicetak dulu giginya? Oh, dicetak itu pasang gigi, perawatan. Terakhir dicetak. Kan kalau di dokter kan biasanya sebelum pemasangan behel itu harus dicetak. 2 SD juga kan? Iya, 2 SD juga. Kalau kita sih melihat kontur gigi, kontur akarnya aja, selagi dia masih normal kita pasang. Ini kan nggak apa-apa Mbak. Kita kan udah tahu kok mau kemana si gigi itu. Kan kelihatan tuh Mbak. Jadi gigi itu masih itu kelihatan, nggak usah di USG pun kelihatan. Di laser biru gunanya buat apa Mbak? Waktu itu ada penjelasan sih soalnya. Gitu. Oh, jadi sediakan ini apa Oh. bener gila ya, nggak pernah nanya. Nggak pernah nanya. Iya, cuman sebelum di ini gini, tapi nggak pernah nanya kenapa. Oh tujuan fungsinya apa nggak tahu. Satu persatu fakta yang membuat kening berkerut yang dilakukan salon kecantikan gigi terus dipertontonkan. Sebenarnya, dalam pemasangan behel yang benar, ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Tahap awal, dokter akan memeriksa kondisi gigi, rahang, mulut pasien secara keseluruhan. Foto ronsen digunakan untuk mendiagnosis susunan gigi dan rahang, sehingga bisa menentukan tindakan yang tepat. Pencetakan gigi juga wajib dilakukan untuk menghitung ruas pergerakan gigi dan sebagai bahan evaluasi dokter sebelum dan setelah pemasangan behel. Sebelum pemasangan behel, gigi harus bersih dari plak dan karang gigi sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari. Setelah semua tahapan dilakukan, barulah behel bisa dipasang. Besoknya baru nih lepas 2 lagi, semakin nusuk lagi sampai nggak bisa makan dari kemarin. Setelah 1 hari pemasangan behel di salon kecantikan gigi, kami coba observasi untuk melihat kondisi gigi Aima pasca penggunaan behel. Setelah pemasangan tuh gigi saya tuh rasanya kenceng banget, itu dari sini ketarik ke sini. Terus habis itu ada sariawan ini. Jadi wiwinnya tuh kayak sariawan, terus kayak pecah-pecah kayak gitu, nggak nyaman banget buat makan. Ini kayak gitu. Itu dari kapan Mbak ngerasain itu? Setelah pemasangan, sehari setelah pemasangan langsung sariawan, langsung bibirnya pecah-pecah kayak gitu, nggak nyaman. Sampai lidah saya juga ada sariawannya gara-gara itu. Waduh, rupanya ada efek negatif yang dirasakan setelah pemasangan behel. Terus, nasib Handayani gimana nih? Setelah pemasangan sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Cuman habis itu malamnya itu ini copot 1, lalu kayak nusuk di sini itu, terus besoknya baru nih lepas 2 lagi, semakin nusuk lagi sampai nggak bisa makan dari kemarin. Ini sih bukan permasalahan sepele lagi. Faktanya kesehatan mulut masih diabaikan dan konsumen yang kena getahnya. Pemasangan behel ataupun perawatan gigi bukan pada dokter gigi ataupun ortodontis ternyata cukup berisiko. Kami mendapatkan cerita pahit itu juga dialami oleh perempuan ini yang merasa tersiksa karena efek pemasangan behel di salon kecantikan. Awal pemakaian kan saya masih awam, mungkin
untuk bracket, untuk apa saya nggak tahu itu maksudnya aman atau tidak kan. Pengennya murah tapi terlihat cantik. Terus untuk kontrol seminggu itu saya merasakan apa? Kayak giginya sakit, gusinya bengkak, terus apa? Sariawan tapi yang parah gitu. Kan itu dibersihin pakai cairan warnanya biru itu nempel di bibir atas, samping kanan kiri, langsung itu terjadi apa? Kayak sariawan tapi lebih parah. Kalau yang di dokter perbedaannya sangat banyak ya. Kalau yang dulu mungkin saya kesakitan, yang ini luar biasa, tidak sakit sama sekali. Melihat kondisi kesehatan mulut Aima dan Handayani yang mulai memburuk, akhirnya kami bawa langsung ke dokter gigi. Di klinik gigi yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah ini, keluhan yang mereka rasakan dikonsultasikan langsung ke dokter spesialis gigi. Handayani menjadi pasien pertama yang didiagnosis oleh dokter. Pemeriksaan dari bagian luar hingga dalam mulut dilakukan. Sebelumnya maaf nih, kemarin pasang bukan dokter? Bukan ya. Udah berapa lama ini pasang? Baru berapa hari? Baru 2 hari. 2 hari, terus ini udah makin nusuk gitu? Iya. Ini kalau mengganggu saya lepas ya Mbak ya? Iya. Jadi saya lepas semua atas bawah? Enggak. Pemasangan yang tidak sesuai memang banyak menimbulkan masalah serius. Tapi kalau dari susunan pemasangan yang seperti tadi bagaimana, Dok? Kalau dilihat sekilas memang sepertinya iya. Tapi kan kalau pemasangan yang sebenarnya itu kita harus satu-satu. Kita pakai gauge namanya ya. Jadi untuk pengukur. Jadi masing-masing bracket di masing-masing gigi itu ada aturan penempatannya, Mas. Ya, jadi gigi ini penempatannya berapa mili, gigi ini penempatannya berapa mili, itu ada aturannya semua. Kan pertama kali pencetakan dulu ya. Pencetakan, kemudian kita ronsen juga. Ronsen pun ada 2, ronsen yang kepala dan ronsen yang keseluruhan gigi itu. Jadi itu nanti untuk melihat susunan gigi ke gigi, kemudian juga kekuatan dari tulangnya seperti apa gitu. Kalau tidak memungkinkan, mungkin tulangnya sudah harus di regenerasi dulu, ya kita perbaiki dulu tulangnya. Kini saatnya keluhan Aima yang ditindaklanjuti. Pemeriksaan seputar susunan gigi dan rongga mulut masih jadi perhatian utama. Apakah sudah sesuai, Dok, pemasangannya, Dok? Jelas enggak, Mas. Kan bracket itu harus dipasang sampai belakang. Ini yang belakang ini enggak ada pengasap, enggak ada bracketnya ini. Ya, itu. Kemudian ini juga kasus ini nggak bisa dipasang atas aja, Mas. Harus atas bawah kalau pasang gigi bracket itu. Kenapa, Dok? Ya karena untuk ini tadi untuk supaya hubungan atas bawahnya harmonis. Ini kan juga kalau gini aja ini terus mau diapain saya juga nggak tahu. Makanya kemarin bleaching pakai ini. Iya, dokter. Ini bukan bahan buat bleaching, Mas. Ya, jadi mungkin memang ini obat ini kalau diaplikasikan di gigi, memang gigi itu akan terlihat lebih putih. Tapi sebenarnya ini bukan bahan untuk pemutihan gigi. 20 menit pakai ini. Iya. Harusnya 15 sampai 30 detik aja. Detik ya. Bukan menit. Bukan. Berbagai problem yang dialami Aima ini membuat dokter akhirnya mengambil tindakan melepas behel Aima. Ini kan lebih putih-putih kan, tapi putih-putihnya ini jadi bercak gitu loh, Mas. Kelihatan ya, Mas ya? Iya. Jadi mungkin kalau kena lampu nggak begitu kelihatan, tapi kalau ini nggak pakai lampu kelihatan kan bercak-bercak. Tadi ini akibat yang tadi pakai biru-biru 20 menit tadi itu. Dari 2 kasus ini, supaya nggak salah kaprah, ada beberapa hal yang harus dipahami untuk menjaga kesehatan rongga mulut dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sebaiknya memang dipasang di dokter gigi, entah itu dokter gigi umum atau dokter gigi spesialis, nanti tergantung dengan kasusnya ya. Kalau itu kasus ringan, sesuai dengan kompetensi dokter gigi umum pun bisa memasang. Tapi nanti kalau misalkan itu kasusnya lebih kompleks, dokter gigi umum akan merefer ke spesialisasinya. Ini kan kita memasang bracket di dalam mulut ya, di dalam gigi. Itu kan juga ada ilmu-ilmu yang tidak hanya
memasang bracketnya aja, tapi itu kita juga harus memikirkan dari unsur semuanya, tulang, otot. Jadi kan pemasangan behel itu tidak hanya untuk fashion ya Mas ya, tapi kita juga melihat dari unsur tulangnya, jaringan lunak dan jaringan keras di dalam rongga mulut itu juga harus diperhatikan. Penempatan bracket yang tidak pas itu juga berpengaruh pada pergerakan giginya, nanti ke jaringan penyangganya juga berpengaruh. Nah, jangan mentang-mentang murah, saking pengennya gigi ngeceling, main perawatan gigi aja di tempat yang tidak semestinya, tanpa ngelihat lagi risiko yang muncul ke depannya. Mahal dikit nggak apa-apa lah, yang penting aman dan nggak membahayakan. Nah, kita tutup busur investigasi kali ini. Thanks for watching, saya Joy Astro. I'll see you around.